Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngupas semua, jumpa lagi di podcast Ngupas, Ngudoroso Pajak Saking Telatah Sukawati, podcastnya KP2 KP Sragen. Sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Sobat Ngupas semua, semoga Sobat Ngupas selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama saya Dea yang akan menemani Sobat Ngupas semua. Sebelum memulai ke pembahasan kita yang menarik kali ini, saya punya satu pantun untuk Sobat Ngupas semua. Jangan lupa untuk bilang cakep gitu ya Sobat Ngupas ya. Oke, ini pantunnya. Minum susu pakai gelas. Susu Fabila enak rasanya. Jangan lupa saksikan podcast Ngupas, banyak info menarik di dalamnya. Itu ya Sobat Ngupas ya, pantunnya untuk membuka Ngupas episode ke-19 kali ini. Kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada teman saya, Bu Ani, yang akan mengupas-ngupas sesuatu yang menarik ya, Bu, ya. Iya, Mbak Nadia. Setelah sekian lama tidak berjumpa karena kemarin kita juga sudah menjalankan ibadah Ramadan ya, Bu, ya. Kemudian setelah Ramadan ada Idul Fitri, Iya, Lebaran ya, Bu, libur ya. ya. Yes. Sudah lama juga ya, Bu, ya, kita nggak Iya, ketemu sepertinya Sobat sudah Ngupas beberapa ya. waktu ya ini Iya, ya. betul. Iya. Mungkin Kangen juga ya iya, sebenarnya. betul, Sobat Ngupas merindukan kita ya, Bu, ya. Baik, Bu. Ngomong-ngomong nih, Bu Ani, kan kemarin kan udah habis puasa ya, Bu, ya. Setelah Hmm, puasa kan itu ada lebaran. Nah, sebelum hmm, lebaran itu kan ada sesuatu yang kita tunggu nih, Bu, ya. hmm. Ada Apa itu? THR. 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 Eee, Kira-kira THR-nya Bu Ani kemarin buat apa aja nih, Bu? Saya kepo nih, Bu. Waduh, kok jadi kepo ya Mbak Nadia ya? Kepo dikit ya, Ah, Bu, ya. ya buat disimpan aja sih Oh, Mbak Dea, ya, ditabung. ditabung ya buat ya anak-anak lah nanti Iya. kuliah pendidikannya gitu Oke, lah. siap, Bu. Mbak Dea sendiri nih. Kalau saya ya, Bu, ya, Oh. kalau saya juga sebagian saya tabung, Bu, tabung tapi bentuknya dalam bentuk uang sih, bukan dalam bentuk uang sih, Bu, saya, iya. Oh, apa Saya tuh? ini baru tertarik ke sesuatu, Hmm, itu emas, Bu, saya nabung widih, dalam bentuk emas emas, ya? iya sih, Wah, Bu, kan tabungan emas gitu ya, Mbak iya, Nadia kan ya? katanya kalau emas itu emang nggak nambah kekayaan, cuman Hmm. menjaga nilai uang gitu loh, Bu, Oh, ya. Nanti kan sewaktu-waktu kalau kita mau jual lagi itu kan heeh, gampang juga ya, Bu, ya, iya. emas itu ya. Keren ya Mbak Nadia ya, sudah mulai ini, berpikir untuk invest jangka Sadar panjang ya, gitu ya. sadar investasi gitu. Oke oke oke, ya. Eh, ngomong-ngomong emas nih Mbak Iya, Dea, Bu. gimana kalau kita kali ini nih, Iya, kita ngupas tentang emas mungkin ya? oke Heeh, boleh. apanya nih yang mau dikupas nih Iya, Mas? apanya nih? Emas kita kupas atau apanya nih, Jadi Bu? kan ini kebetulan, ini Iya, ada aturan baru nih terkait oke. tentang emas perhiasan. Wah menarik Nah, nih, Bu, selain aturan. tadi Mbak Nadia ada tabungan emas, kita juga mengenal biasanya yang umum itu kan emas Iya perhiasan ya, betul, emas anting, perhiasan, cincin itu kan mungkin gelang, sobat kalung, ngupas iya. terutama yang cewek-cewek nih ya Iya. kan, familiar sekali lah dengan emas perhiasan. Nah, nih kebetulan nih ada aturan baru nih yang mengatur mengenai emas perhiasan dan emas batangan. Baik, Iya, Bu. gitu. Aturan barunya itu seperti apa, Bu? Diatur dalam Hmm, PMK atau apa itu, Bu? ya, Boleh dijelaskan, Bu? oke. Nah, sebelumnya nih, kita kupas satu-satu ya, Mbak Boleh, Bu, Dea ya. iya. Kita mulai dari aturannya dulu nih, sebenarnya aturannya di mana nih? Kan mesti sobat ngupas bertanya-tanya, di Iya, mana nih saya baca betul. dan saya bisa belajar tentang aturan mengenai emas ini? Nah, eee, aturan yang mendasari mengenai, pengenaan perpajakan atau mengatur mengenai emas perhiasan itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Oke. tahun 2023. Oh, baru Jadi tahun ini ini ya, baru Bu, ya? ya, dan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2023. Oke, Nah, mulai ini 1 sudah Mei. sebulan ini ya Iya, berjalan ya sudah sampai dengan berjalan. sekarang. Ya, nah itu Mbak Nadia. Aturan, yang mengatur mengenai emas perhiasan dan emas batangan. Baik, PMK 48 ini tentang itu ya, Bu, ya, berarti mengatur tentang emas Heeh. perhiasan, emas batangan Ya, gitu kalau ya, Bu? judulnya Kalau ini ya, judulnya apa, Bu, coba? judulnya ini cukup panjang deh Mbak Iya, dia, nanti kalau kayaknya Sobat Ngupas pengen nggak cari, selesai dalam suatu tarikan napas. butuh berapa kali tarikan ya? Nah, lengkapnya nih ya,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 ya. tahun 2023 itu mengatur tentang pajak penghasilan dan Iya. atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, Baik. perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lain yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Wah, panjang banget ya, Bu, Judul ya lengkapnya judulnya. itu, ya. Saya nggak usah ngulangin ya, Bu, ya. Oke, saya baca Panjang juga nih. sekali ya. Panjang sekali. Oke, Bu. Seperti itu ya. Baik, lanjut, Bu. Kalau pokok perubahannya yang diatur itu apa aja sih, Bu, dalam Mhm, PMK 48 tahun mhm, 2023 itu? mhm. Boleh dijelaskan, Bu? Oke. Oke, kita mulai kupas nih ya Mbak Dea Oke, ya, iya. mengenai PMK nomor 48 ini, berlakunya tadi sudah saya sebutkan 1 Mei ya, 1 1 Mei, Mei iya. 2023. Nah, di judul tadi kan disebut pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai. Oke, Nah, baik. jadi ada 2 aspek perpajakan nih yang Iya. diatur dalam PMK nomor 48 ini, yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilainya Baik. atau PPN. PPN. Nah, PMK 48 ini mencabut PMK nomor 30 tahun 2014 Oke. tentang PPN atas emas perhiasan. Jadi di aturan sebelumnya sudah diatur, Baik. mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas emas perhiasan. Nah, kalau sebelum 1 Mei ini ya, Iya. kalau ada sobat ngupas yang memiliki usaha berupa toko emas gitu kan. Nah, selama ini kan pengenaan PPN-nya itu dihitung menggunakan nilai lain ya, Oh, Mbak iya. Nadia Pakai ya. nilai lain ya, Bu, ya? Ya, pakai nilai lain. Nah, besarnya nilai lain itu 20% dari harga jual atau nilai Oke. pengganti. Nah, sementara tarif PPN normal kan sekarang Iya, 11%. Nah, 11%. jadi gampangnya Iya. PPN, dihitung sebesar 11% kali 20% kali harga jual Oke. atau 2,2% dari harga Harga jual. jual, Nah, oke. itu yang diatur di PMK nomor 30 Oke, kalau yang di PMK 48 ini mhm. Nah, kalau di PMK 48 ini, eee, pengenaannya akan berbeda. Jadi dia bukan menggunakan nilai lain, tapi menggunakan besaran oh, tertentu. baik, jadi pakainya Iya, besaran tertentu ya, Bu, ya? betul. Nah, PMK 48 ini juga, mencabut, beberapa pasal atau ketentuan yang diatur sebelumnya di PMK nomor 34 tahun 2017. Itu Oke, mengenai baik. pengenaan pajak penghasilan, PPh pasal 22. Nah, di situ diatur bahwa atas emas perhiasan dan atau emas batangan itu dikenakan PPh, sesuai dengan Oke. PMK nomor 48 tahun 2023. Oke Mbak Dea, sebelum kita masuk ke cara penghitungan pajaknya ya, Iya, Bu. kita, perlu kita sampaikan juga nih ke sobat ngupas mengenai beberapa istilah yang diatur dalam PMK nomor 48. Baik. Nah, di situ ada istilah atau definisi mengenai emas perhiasan, kemudian mengenai Pabrikan pabrikan emas ya? emas, kemudian pedagang emas, dan konsumen akhir. Baik. Nah, di PMK 48 ini yang disebut dengan emas perhiasan itu adalah perhiasan Oh, dalam iya, bentuk apapun ya. Kita selama ini mengenal perhiasan itu ya yang sebagaimana sering dipakai iya, ya, betul, ada yang di kalung, gelang gitu kan, iya, cincin, cincin. anting, dan lain sebagainya. Nah, itu perhiasan itu bisa sebagian atau seluruhnya itu dari emas. Oh, baik. Nah, mungkin semuanya dari emas atau mungkin tidak seluruhnya dari emas. Nah, Mhm. ini termasuk dalam pengertian emas Emas perhiasan yang perhiasan. diatur dalam PMK nomor 48. Termasuk juga yang dilengkapi dengan batu permata dan atau batu lainnya yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Jadi deh Oke. misalnya ada cincin, biasanya kan Ada batu-batu ya, permatanya ada gitu ya, Bu, ya? batunya gitu. Nah, itu Iya, termasuk batu itu termasuk dalam pengertian emas. emas, ya. Baik.
Nah, kemudian ada pabrikan Iya. emas perhiasan. Nah, yang dimaksud dengan pabrikan emas perhiasan itu adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan. Jadi dia yang membuat Oh iya. emas perhiasan tersebut atau yang melakukan kegiatan jual beli emas atau penyerahan emas secara langsung eh, dan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Oke. Jadi pabrikan emas itu di samping dia yang menghasilkan atau yang membuat emas, Iya. dia juga melakukan kegiatan penjualan atau jual beli emas. Oke, jual beli juga ya, Bu, ya? Juga. Dan juga yang memberikan jasa yang terkait dengan emas. Oh iya. Ya, jadi ada jasanya juga Iya, sih. jasa-jasanya itu kayak misal mungkin Jasa pelapisan. pelapisan, kemudian ada jasa pembersihan, ya Ada. kan. Emas kan kadang juga perlu Iya, dibersih atau betul. disepuh itu ya Biar glowing istilahnya, lagi ya, Bu, ya? heeh. Dan jasa modifikasi, misalnya kita mau Oke. memodif, seperti itu. Nah, kemudian lanjut adalah pedagang emas. Nah, Iya. pedagang emas perhiasan ini adalah pengusaha yang melakukan jual beli emas Oh. atau yang melakukan penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan. Nah, biasanya pedagang emas ini dia melakukan penjualan itu langsung kepada pembelinya adalah konsumen Oh, akhir. ke konsumen Nah, akhir. nah, pengertian konsumen akhir di sini adalah ya orang yang atau pembeli barang atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang atau jasa tersebut. Jadi Oke. dia membeli itu untuk dikonsumsi sendiri. Iya. Misalnya nih kayak Mbak Dia atau Iya. saya gitu kan, kita ke toko emas Beli beli emas emas, iya. perhiasan, itu kan kita pakai sendiri, nggak kita Betul. jual lagi. Nah, itu masuk konsumen Konsumen akhir. akhir, Berarti seperti kayak itu. saya, kayak Bu Ani ini Mhm. termasuk konsumen akhir juga Iya, ya, Bu, ya? Karena yang kan beli langsung kita pakai pakai, sendiri. betul, Baik. heeh, seperti itu. Kemudian kalau tadi kan kita udah mengenal istilah-istilahnya ya, Bu, Mhm ya. mhm Lanjut ke aturan perpajakannya nih, Bu. Tadi mhm kan ada 2 aspek perpajakan, mhm. ada pajak penghasilan dan pajak pertambahan Iya, nilai ya, Bu, ya. Boleh dijelaskan dulu nih, Bu, dari PPh-nya PPh-nya? dulu ya, Boleh, Mbak Bu. Dia. Oke, di PMK 48 ini mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan Oke. atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, termasuk juga emas batangan. Nah, PPh-nya nih PPh apa nih Mbak Dea Iya, ya kan? PPh apa nih, Bu? Nah, Kan ada banyak ya, Bu, iya kalau di PPh-nya ya? PMK 48 ini mengatur dia sebenarnya menunjuk pihak lain untuk melakukan pemungutan Oke, PPh. baik. Nah, pihak lain ini siapa yang ditunjuk? Itu adalah pengusaha emas perhiasan atau pedagang emas perhiasan. Oh iya, Ya, itu pihak lainnya ya? ya. Jadi pabrikan dan pedagang emas perhiasan. Nah, kemudian PPh yang dipungut itu adalah PPh pasal 22. Oh iya, PPh PPh pasal pasal 22 22. biasanya kita nyebut seperti itu ya. Nah, PPh pasal 22 ini dipungut oleh pabrikan atau Iya. pedagang emas yang melakukan penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan. Besarnya berapa? Iya, Tarifnya. tarifnya berapa nih, Bu? Tarifnya 0,25% 0,25% dari dari nilai. oh nilai, Ya, dari oke. nilai atau harga jual emas perhiasan dan atau emas batangan tersebut. Oke, baik, Bu. Jadi di situ ada PPh pasal 22-nya. Ada PPh pasal Ya, 22. yang dipungut atas penjualan emas oleh pabrikan atau pedagang emas. Oke. Iya. Namun, nih ada Oh iya, namunnya ada nih. namunnya. Apa ini, Bu, namunnya? Nah, jadi ini mungkin yang harus dicermati juga oleh para Baik, sobat iya. ngupas, bahwa pengenaan PPh ini tidak semua dikenakan PPh. Jadi kan mungkin sobat emas bertanya, "Wah, jadi kalau saya beli beli emas sekarang udah kena PPN ditambah dipungut PPh-nya PPh, dong," gitu iya. kan. Nah, untuk, eee, atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan atau emas batangan ini Iya? tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 jika itu penyerahan dilakukan kepada konsumen Oke, akhir. Nah, berarti jadi konsumen akhir nih Mbak Dea iya beli di iya. toko emas, saya juga untuk dipakai itu tidak dikenakan PPh pasal 22-nya. Oke, Bu. Nah, di samping dikecualikan tadi adalah penyerahan kepada konsumen akhir, Iya? juga jika penjualan atau penyerahan emas tersebut
dilakukan kepada wajib pajak yang dikenai PPh final Oh, sesuai PP 55. 55. Ya, PP 55 tahun 2022. Atau kita kenal BPUMKM ya, Bu, ya? ya WP UMKM ya atau WPPP 23 lah biasanya. Sobat Iya. Ngupas mungkin lebih lebih familiar dengan istilah itu. Atau yang wajib pajak yang dia mempunyai surat keterangan bebas atau SKB Mmm, pemungutan pasal 22. Tentunya jika punya SKB atau surat keterangan bebas tersebut tidak dipungut iya. PPh pasal 22. Oke, baik, Bu. Heeh, Itu nah ya, Bu, ya. Berarti, kalau kita sebagai konsumen akhir mhm, itu dikecualikan ya, Bu, ya? iya, tidak Dari tidak dilakukan dilakukan pemungutan pemungutan. Iya. atas, penyerahan emas perhiasan atau emas batangan tersebut. Nah, Oke. selain kepada konsumen akhir atau tadi wajib pajak yang dikenai PPh final atau yang punya SKB, Iya, dipungut PPh pasal 22-nya 0,25%. baik. Ya, itu untuk PPh pasal 22. Nah, ada PPh-PPh lainnya nggak nih? Gitu Iya. ya. Ada nggak ya, Bu, ya? Ada. Nah, itu Oh, tadi, iya. mengenai emasnya ya, emas Iya. perhiasan atau emas batangan yang artinya adalah itu berupa barang. Oke, barangnya itu ya, Bu, Heeh. ya? Nah, sekarang kita mengenal ada istilah yang jasa yang terkait dengan emas perhiasan tadi. Iya. Nah, misalnya tadi jasa, tadi udah disebutkan Mbak Dea Iya, ya, ada jasa jasa pelapisan, pelapisan, jasa pembersihan, pembersihan, jasa iya. modifikasi. Nah, itu juga dikenakan PPh nih Mbak Oh, iya. Dea, iya. PPh-nya apa itu, Bu, Nah, PPh? PPh adalah PPh pasal 21 atau 23. Oh, boleh Nah dijelaskan tuh, Bu? Iya. nah, PPh pasal 21 dan pasal 23 ini dikenakan atas, imbalan jasa yang diterima Oke. dari, jasa yang terkait dengan emas perhiasan tersebut. Nah, PPh pasal 21 dikenakan jika yang menerima imbalan itu adalah wajib pajak orang pribadi. Oke. Ya, misalnya nih, toko emas dimiliki oleh wajib pajak Bapak A. Iya. Nah, Bapak A ini memberikan jasa berupa jasa, Pembersihan. pembersihan Iya, pembersihan ya. bisa. Nah, karena dia wajib pajak perorangan atau orang pribadi, Bapak A ini dikenakan PPh pasal 21 oleh Oh. pihak yang memberikan imbalan. Kemudian, lalu siapa itu, Bu, yang memotong itu tadi, Bu? Oke. Iya. Nah, tadi pihak yang memotong itu adalah pihak yang memberikan, eee, imbalan atas jasa itu ya, Mbak Iya. Dia ya. Nah, pihak yang memotong ini adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemotong, PPh pasal 21 Oke. atau 23, yaitu wajib pajak badan Ya. atau wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Oke, baik. Heeh. Jadi di luar atau selain wajib pajak badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, Iya. nah, dia tidak wajib memotong atau, memotong pasal 21 atau 21. 23-nya, seperti Oke. itu. Nah, jadi pasal 21 atau pasal 23 itu tergantung dari siapa yang menerima imbalan Oh, ini. iya. Kalau pasal 21 tadi Mhm, yang menerima imbalan jasa itu kalau orang pribadi ya, Bu, pribadi, ya. Kalau betul, PPh pasal 23 kalau yang menerima imbalan jasa itu badan. badan, Oke, betul. Bu, Nah, siap. itu terkait, pengenaan PPh. Oh, iya, Ya, itu dari atas emas perhiasan, emas batangan, atau jasa. jasa. Nah, tapi pasal pengenaan PPh pasal 21 atau 23 ini juga ada pengecualiannya juga, Oh, Mbak iya. Dea, sama dengan PPh pasal 22 tadi. Oke. Heeh, Pengecualiannya apa ini? pengecualiannya sama yaitu jika, yang menerima atau memperoleh imbalan jasa itu wajib pajak yang dikenakan PPh final. Oh, sama Nah, kayak sama atau dia juga memiliki surat keterangan bebas. oke, Nah, itu baik, tidak Bu. dilakukan pemotongan pasal 21 atau pasal Pasal 23-nya. ya, siap. Seperti itu terkait pengenaan PPh-nya. PPh-nya. Oke, baik, Heeh. Bu. Jadi, tadi terkait pengenaan PPh-nya Mhm, kalau untuk bisa kita bilang untuk barang gitu ya, Bu, ya, emas iya, perhiasan atau emas batangannya itu betul. dilakukan pemungutan PPh Pasal pasal 22, 22 mhm, sebesar 0,25%. 25%. Tapi tadi ada pengecualiannya ya, Bu, Iya, ya? Oke, kemudian kalau untuk jasanya mhm, itu ada PPh pasal 21 dan ada PPh pasal 23, 23. iya, Oke, baik, Bu. Itu tadi dari aspek perpajakan PPh-nya, mhm. kemudian kalau dari PPN-nya gimana nih, Bu? Oke, nah sekarang kita masuk ke pengenaan atas PPN-nya ya, Mbak Iya, Dia ya. Tadi sudah kita singgung sebentar bahwa sebelum
PMK 48 ini kan pengenaan PPN-nya menggunakan nilai lain ya Iya, istilahnya betul. ya. Nah, dengan berlakunya PMK nomor 48 ini pengenaan PPN menggunakan besaran tertentu. Oke, Besaran tertentu. Jadi sudah bukan menggunakan nilai lain lagi istilahnya. Iya. Nah, eee, bagaimana pengenaan PPN-nya? Nah, Iya. PPN itu juga dilakukan pemungutan nih. Kita lihat dari sisi, siapa yang menyerahkan emas, perhiasan, atau Oke, jasa dulu ya. iya. Tadi kita sudah mengenal istilah pabrikan. Iya, Nah, pabrikan emas. ya jadi pabrikan emas ini juga melakukan pemungutan PPN Oke. atas penyerahan emas perhiasan atau, jasa kepada pedagang emas atau juga mungkin bisa ke konsumen akhir. Jadi Oke. bisa aja kan kita beli langsung ke pabrikannya. Iya, Iya. iya. Nah, jadi pengenaan PPN atas penyerahan kepada pedagang emas atau kepada konsumen akhir itu Iya. dilakukan pemungutan oleh si pabrikan ini. Oke, dilakukan Heeh, pemungutan PPN, PPN ya, Bu, ya? betul. Nah, besarannya berapa? Iya, besarannya? Nah, untuk penyerahan yang dilakukan oleh pabrikan kepada pedagang emas itu dikenakan PPN sebesar 1,1%. 1,1% Betul, 1,1% dari dari harga jual. oke, baik, Bu. Mhm. Nah, kalau penyerahannya kepada konsumen akhir Iya. dikenakan PPN sebesar 1,65% dari Oke, harga jual. baik, Bu. Heeh. It Seperti itu untuk, pengenaan PPN yang diserahkan oleh pabrikan itu kepada pedagang atau pada konsumen konsumen akhir. akhir. Oke. Betul. Tadi Nah, selanjutnya ini, penyerahan yang dilakukan oleh pedagang emas perhiasan oh, ya, iya, Mbak Dea ya, baik, Bu. yang mungkin kita lebih mengenal dengan toko emas Iya, gitu toko ya, emas. ya. Nah, apabila toko emas ini dia melakukan, penjualan atau penyerahan emas perhiasan, Iya. nah itu dikenakan PPN Iya. dengan tarif. Nah, tarifnya ini ada 3 macam ya. Oh, iya, tarifnya 3 macam, Heeh. apa aja itu, Bu, Nah, 3 macam itu? jika si pedagang emas atau toko emas ini melakukan penyerahan emas perhiasan Iya? kepada pedagang lain atau konsumen akhir. Jadi kan Oh, mungkin iya. dia bisa melakukan penyerahan dari toko emas A ke toko emas Iya, B betul. atau langsung ke konsumen akhir, Mhm. pembeli. Nah, itu jika si pedagang emas ini dia memiliki faktur pajak lengkap. Oke. Nah, artinya adalah jika pedagang emas dia melakukan penjualan atau penyerahan emas perhiasan dan atas perolehan emas perhiasan yang dia jual Mhm. ini dia memiliki faktur pajak yang lengkap. Iya. Lengkap itu dalam arti bahwa dia sesuai dengan ketentuan yang diatur di pasal 13 ayat 5 Oh, Undang-Undang iya. PPN ya. Jadi di situ, ya memang ada faktur pajaknya dan Mhm. dengan kriteria lengkap ya, bukan Iya. faktur pajak yang selama ini kita kenal mungkin dengan nota Iya, atau invoice gitu ya, invoice Bu, gitu ya? ya. Nah, itu tarifnya Oh, 1,1%. iya, 1,1%. Ya, dari harga jual. Oke. Nah, itu ya berarti yang di sini yang harus diperhatikan adalah, jika memiliki faktur pajak lengkap. Jika memiliki faktur pajak Mhm. lengkap. Nah, tarif yang kedua adalah sebesar 1,65% Mhm. dari harga jual, atas penyerahan emas perhiasan tersebut, yang dilakukan oleh pedagang emas yang tidak memiliki faktur pajak lengkap Oke, atas baik. perolehan emas perhiasan tersebut. Oke. Nah, jika tidak memiliki faktur pajak lengkap, tentunya PPN yang dipungut lebih Lebih tinggi, tinggi. iya, Jadi iya, Bu, ya. sebenarnya di aturan ini, mendorong atau Mhm. mengupayakan supaya harus punya faktur pajak yang Iya, lengkap, sehingga PPN yang dipungut itu lebih rendah lebih rendah. tarifnya, seperti itu. Jadi, Oke. ya mungkin ini jadi ini ya, note sobat ngupas ya, bahwa setiap pembelian atau perolehan emas perhiasan itu kita harus memiliki faktur pajak yang Lengkap. lengkap. Oke. Nah, itu jadi tadi 1,1% dan 1,65%. Oke. Nah, ada juga tarif 0% nih Oh, dari harga 0%? jual Iya? jika penyerahan itu dilakukan kepada pabrikan. Nah, misalnya Oh. pedagang emas ini dia, seperti melakukan pesanan ya atau Mhm. custom gitu Oh, ya, iya, custom emas custom. perhiasan kepada pabrikan. Nah, Pabrikan. dia dikenakan
tarifnya 0%. Oke, baik. Jadi tadi Mhm. ada kalau pedagang emas tadi ada Mhm. 3 jenis tarifnya ya, Bu, ya? Mhm. Ada 1,1%, Mhm. 1,65%, dan 0%. 0%. Nah, Sobat Ngupas harus, perhatikan ini, Mhm. berapa PPN yang harus dipungut nih Iya, oleh Sobat betul. Ngupas semua ya, yang melakukan penyerahan emas perhiasan ini. Iya. Berapa gitu kan, tergantung tadi faktur pajaknya lengkap Lengkap atau atau tidak tidak? atas perolehan tersebut, Oke, gitu. baik. Nah, itu tadi mengenai emas perhiasan Ah, ya, Mbak iya. Dea. Nah, PPN itu juga mengatur atas penyerahan emas batangan. Oke. Heeh, Kalau jadi itu emas batangan gimana itu, nah, Bu? kalau emas batangan ini diatur di PMK 48 ini bahwa atas, penyerahan emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, itu Mhm. bukan termasuk PKP ya. Iya. Dia non barang kena pajak, artinya Oke. memang tidak terutang PPN. Iya. Ya, sesuai dengan pasal 4A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN. Nah, sekarang bagaimana kalau penyerahan misalnya Mbak Dea ke toko emas beli Iya, beli kan itu emas. ya tadi Iya, buat invest itu kan, bisa betul. jadi kan sebenarnya lebih lebih menguntungkan emas Emas batangan ya batangan, daripada iya. emas dalam bentuk Oh, iya. perhiasan gitu kan, karena kadang nanti katanya kalau kita jual lagi Mhm. dipotong ongkos Oh, dan iya, lain betul sebagainya. betul, Bu. Nah, kalau emas batangan itu kan kita bisa bilang itu emas murni ya. Iya. Nah, itu, selain untuk cadangan devisa negara dikenakan atau diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Oke, Nah, jadi itu baik. sebenarnya barang kena pajak, Iya, tapi tapi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. oke. Jadi tidak usah khawatir Iya, Mbak nggak usah Dea, kalau mau khawatir. beli emas emas batangan Batangan, iya nih, iya, ya Bu, itu iya. ada, dapat fasilitas Fasilitas. PPN tidak dipungut. Oke. Nah, namun, kriteria emas batangan ini yang seperti apa sih yang Yang selain seperti cadangan apa itu, devisa Bu? yang itu tadi mendapat fasilitas tidak dipungut? Iya. Nah, itu kriterianya adalah namanya emas batangan ya berbentuk batangan Iya, ya, entah benar. itu yang kecil banget gitu Mhm, kan, yang yang bisa besar. ya atau emas batangan yang bener-bener yang tebel. Oh, iya. Iya. Nah, kadar emas itu paling rendah 99,99%. Mmm, Ya, mhm. jadi ya kadarnya kalau kita bilang emas murni kan 24K Iya, ya. Nah, itu 24K. kadarnya paling rendah harus 99,99%. Oke. Dan dia dibuktikan dengan, sertifikat. Oh, iya, ada Ada sertifikatnya. sertifikatnya. Biasanya kan kalau ada emas Iya, batangan mesti ada betul. sertifikatnya ya, entah itu dikeluarkan oleh Antam misalnya Iya, ya, betul. seperti itu. Nah, itu mengenai PPN atas emas batangan. Oke, Nah, baik. jadi ada PPN atas emas Emas perhiasan, perhiasan, ada PPN atas emas emas batangan. batangan. Oke. Pengaturannya berbeda. Iya, betul, Bu. Begitu Mbak Lanjut, iya. Dea. Oke, Lanjut kalau lagi? untuk jasanya ada Oh nggak, Bu? iya, ada jasanya juga sih, Mhm. heeh. Nah, selain tadi berupa, emas perhiasan atau batangan, kita bicara di sini juga ada jasa ya. Iya. Nah, tadi kalau bicara jasa pengenaan PPh-nya itu ada pasal 21 dan 23 ya. 23, Nah, betul. kalau PPN-nya ini juga dikenakan PPN atas Oke. jasa yang terkait dengan emas perhiasan tadi. Besarannya Nah, berapa itu, Bu? besarannya kalau untuk PPN itu adalah, sebesar 1,1% dari penggantiannya. Oh, iya. Heeh. Nah, pemungutan dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan atau pedagang emas perhiasan Oke, tersebut. baik. Oke, baik Sobat Ngupas, demikian tadi ya Bu ya, kita sudah mengupas tentang PPh dan PPN atas emas ya Sobat Mhm, Ngupas ya, yang bagaimana diatur dalam PMK nomor 48 tahun mhm. 2023. Nanti misalnya Sobat Ngupas nih masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa langsung datang ke KPP Pratama Karanganyar atau ke KP2KP Sragen. Misal pengen WA aja nggak usah datang juga bisa, kita juga punya layanan konsultasi, Mhm. bisa menghubungi lewat WA di nomor 0851 5877 5280. Oke Bu Ani, sebelum kita mengakhiri podcast kita ini Bu, Mhm. ada pesan nggak nih Bu buat Sobat Ngupas semua nih? Oh, oke ya. Baik, Sobat Ngupas, di kesempatan kali ini mungkin saya selaku Kepala KP2KP Sragen tentunya kembali mengingatkan Sobat Ngupas semua ya, bahwa pajak yang Sobat Ngupas semua bayarkan itu adalah wujud kepedulian, Sobat Ngupas semua kepada
bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Nah, mari kita peduli pajak dan juga awasi penggunaannya. Samping itu juga sekali lagi saya berpesan pada Sobat Ngupas untuk jangan lupa nih, jangan lupa ya, ada satu kewajiban nih yang senantiasa kita ingatkan. Selalu di setiap kesempatan kita mengingatkan jangan lupa untuk lapor SPT tahunan ya. Gitu Mbak Dea. Oke, siap, Jadi Bu. bagi Sobat Ngupas yang mungkin kelupaan ya belum melaporkan SPT tahunan PPh-nya, yuk segera laporkan. Lapor sekarang kan lebih mudah ya. Bisa melalui secara online, tidak perlu datang ke kantor pajak, tapi bisa di mana saja, kapan saja. Oke, baik, Nah, seperti itu aja Mbak Dea. Ya, tadi pesannya Bu Ani tadi, kalau masih ada yang kelupaan nih, jangan lupa untuk segera laporan SPT tahunan ya, Bu, ya. Betul. Baik, tidak terasa kita sudah hampir usai kupas kita kali ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Seru sekali ya, Bu, ya, tadi perbincangan kita tentang PMK nomor 48 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh Sobat Iya, Ngupas, betul, meskipun Bu. kita tadi jelasinnya singkat ya, singkat, padat, dan cepat gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya di aturannya, bisa dicari-cari sendiri aturannya, dan bisa dibaca, jika kurang jelas bisa ditanyakan ke kita. Iya, siap, Bu. Baik Sobat Ngupas, jika Sobat Ngupas masih ada yang ingin ditanyakan, bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan dari Sobat Ngupas. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti informasi terbaru yang kita bagikan melalui media sosial kami. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter di Pajak Sragen dan juga YouTube KP2KP Sragen. Agar Sobat Ngupas semua tidak ketinggalan informasi perpajakan terkini. Oke, baik Bu Ani, tidak terasa sudah sampai di akhir podcast kita ini ya, Bu. Iya, baik Bu Ani. Nah, kalau begitu saya Nadia, Saya Ani, pamit pamit undur undur diri diri. dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di episode Ngupas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Jenderal Pajak, wujudkan karya nyata.